Shalom saudara, ketemu lagi dalam program Perenungan 40 Hari dari buku The Purpose Driven Life by Rev atau Pastor Rick Warren. Dan hari ini kita dalam perenungan di hari yang ke-17. Suatu tempat bernaung, a place to belong. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, kamu dipanggil untuk menjadi bagian dari sesuatu. Sesuatu itu adalah persekutuan, perkumpulan, gereja Tuhan. Bukan hanya dipanggil untuk percaya. Kita diciptakan bagi komunitas, diukir bagi persekutuan, dan dibentuk bagi sebuah keluarga. Dan tidak satupun dari kita dapat memenuhi maksud, tujuan, dan rencana Tuhan sendirian. Sementara hubunganmu dengan Kristus adalah pribadi, Tuhan tidak pernah memaksudkannya menjadi privacy atau menjadi milik pribadi saudara sendiri. Dalam keluarga Tuhan, kamu dihubungkan ke tempat di mana engkau berjumpa dengan orang lain atau orang percaya yang lain. Dan kita akan menjadi bagian dari satu persekutuan, satu dengan yang lain selama-lamanya. Mengikut Kristus termasuk menjadi bagian dari persekutuan, dari sesuatu. Bukan hanya mempercayainya. Sekali lagi, kita adalah anggota-anggota tubuhnya, yaitu gereja. C.S. Lewis mencatat bahwa kata membership, keanggotaan, berakar dari kekristenan. Tapi dunia telah mengosongkan dari makna aslinya. Bagi Paulus, menjadi anggota gereja berarti menjadi sebuah organ vital dari sebuah tubuh, sebuah bagian dari tubuh Kristus yang sangat penting dan saling terhubung. Gereja adalah sebuah tubuh, bukan bangunan. Sebuah organisme, bukan organisasi. Agar organ-organ tubuhmu memenuhi maksud tujuannya, mereka harus dihubungkan ke tubuhmu. Hal yang sama terjadi bagimu sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kamu diciptakan bagian spesifik atau kita diciptakan bagi sebuah peran spesifik. Tapi kamu akan kehilangan maksud tujuan kedua dari hidupmu jika kamu tidak termasuk dalam sebuah gereja lokal yang hidup. Saudara-saudara, kamu menemukan peranmu dalam hidup melalui hubunganmu dengan orang lain. Alkitab berkata, sebab sama seperti pada satu tubuh kita memiliki banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Itu dalam kitab Korintus ya. Terputus dan terpisah dari nyawa tubuh lokal, kehidupan rohanimu akan layu dan akhirnya bisa berakhir. Saudara-saudara, inilah mengapa gereja pertama mengalami kemerosotan rohani. Biasanya karena kehadiran yang tidak konsisten pada kebaktian-kebaktian dan penyembahan dan persekutuan-persekutuan yang lainnya yang saudara tidak datangi atau hadiri. Saudara-saudara, kapan saja kita menjadi ceroboh dalam hal persekutuan, segala hal yang lain akan ikut merosot. Saudara, gejala yang muncul akan membuat saudara mengalami kemerosotan dalam hal kepercayaan, karena persekutuan itu adalah tempat di mana saudara saling mendukung untuk lebih percaya, lebih beriman kepada Tuhan. Gereja adalah agenda Tuhan bagi dunia. Gereja tidak dapat dihancurkan dan akan terus ada selama-lamanya. Ia akan hidup lebih lama dari alam semesta ini, dan demikian juga halnya dengan peranmu di dalamnya. Orang yang berkata, aku tidak butuh gereja, adalah entah itu orang yang sangat arogan atau bisa dikatakan orang yang bodoh. Gereja begitu signifikan sehingga Yesus mati di atas kayu salib baginya. Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Aku tidak dapat membayangkan berkata kepada Yesus, aku mengasihimu, tapi aku tidak suka pada hal-hal yang engkau kasih. Aku tidak suka pada istrimu, aku tidak suka pada anakmu, aku tidak suka kepada orang-orang yang engkau kasihi.
Atau aku menerimamu, tapi aku menolak tubuhmu. Tapi jika melakukannya, kapan saja kita menjauhkan atau merendahkan atau mengeluh tentang gereja. Sebaliknya Tuhan memerintahkan kita mengasihi gereja sebagaimana Yesus Kristus mengasihi gereja. Saudara-saudara, Alkitab berkata, kasihilah saudara-saudaramu. Yang menyedihkan bahwa banyak orang Kristen memanfaatkan gereja tapi tidak mengasihinya. Apa buktinya, saudara-saudara? Ini adalah tambahan dari saya. Buktinya ada begitu banyak orang berpikir benefit yang didapatkan dari gereja, bukan berpikir untuk mengasihi gereja supaya saudara-saudara menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan. Persekutuan lokalmu, ada bold di sini, persekutuan lokalmu, kecuali bagi beberapa pengecualian penting yang mengacu kepada semua orang percaya sepanjang sejarah. Hampir setiap kali kata gereja digunakan dalam Alkitab, ia mengacu pada sebuah jemaat lokal yang terlihat. Alkitab berkata seorang Kristen tanpa sebuah rumah gereja adalah seperti sebuah organ tanpa sebuah tubuh. Saudara bisa bayangkan organ tanpa tubuh, betapa mengerikan. Saudara-saudara, Alkitab juga berkata, mengingatkan kita bahwa seekor domba, orang Kristen tanpa sebuah rumah gereja, atau orang Kristen tanpa sebuah organ, atau orang Kristen sebagai seekor domba tanpa kawanan, atau seorang anak tanpa keluarga. Budaya masa kini yang individualis mandiri telah menciptakan banyak yatim piatu secara rohani, atau dalam istilah bunny believers, orang percaya seperti kelinci yang melompat dari satu gereja ke gereja yang lain tanpa identitas, tanggung jawab, dan komitmen. Banyak yang percaya seseorang dapat menjadi seorang Kristen yang baik tanpa bergabung dengan atau bahkan menghadiri sebuah gereja lokal. Apalagi di saat recording ini dibuat di saat COVID-19 ya, pandemik. Orang lebih memilih di rumah untuk mendengarkan khotbah daripada ke gereja. Saudara-saudara, Tuhan sangat tidak setuju dengan bagian ini, karena menghadiri, menjadi bagian dalam sebuah keluarga, di sana saudara bisa berkomitmen, saudara mengambil bagian dalam pelayanan. Disitulah tempat saudara untuk mengasah semua apa yang Tuhan berikan untuk saudara. Mengapa kamu membutuhkan sebuah keluarga gereja? Sebuah keluarga gereja mengidentifikasikan sebagai seorang percaya yang murni. Kamu bukanlah tubuh Kristus sendirian. Kamu membutuhkan orang lain untuk mengungkapkan itu. Bersama-sama, tidak terpisah, kita adalah tubuhnya. Sebuah keluarga gereja mengeluarkanmu dari isolasi egoisme. Gereja lokal adalah kelas untuk mempelajari bagaimana bergaul dengan baik dalam keluarga Tuhan. Ia adalah sebuah lab bagi praktek kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, yang memiliki simpati. Saudara-saudara, sebagai seorang anggota yang berpartisipasi, kamu belajar untuk mempedulikan orang lain dan berbagi pengalaman dengan orang lain. Di dalam persekutuanlah engkau bisa berbagi dengan orang lain. Kau tidak hanya fokus pada dirimu sendiri. Jika satu anggota menderita, semua anggota akan turut menderita. Jika satu orang bersuka cita, atau satu orang dalam anggota itu sementara bersyukur, saudara akan bersyukur. Kalau ada orang dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Hanya dalam kontak rutin dengan orang-orang percaya biasa dan tidak sempurna, kita dapat mempelajari persekutuan yang sesungguhnya dan mengalami kebenaran perjanjian baru, yaitu terhubungkan dan bersandar pada satu dengan yang lain. Saudara, tidak ada satupun, ini tambahan saya, tidak ada satupun gereja di muka bumi ini yang sempurna. Saudara, kalau mencari persekutuan, orang kumpul orang yang sempurna, sampai mati pun kita tidak akan pernah menjumpai hal itu. Karena saudara, justru di dalam orang-orang biasa yang tidak sempurna, kualitas hidupmu akan terlihat. Atau saudara akan berguna dan bermanfaat. Saudara akan menjadi orang yang akan menolong dan memberikan kontribusi dalam sebuah persekutuan. Saudara, persekutuan Alkitabiah adalah berkomitmen terhadap satu dengan yang lain seperti kepada Kristus Yesus. Tuhan mengharapkan kita memberi hidup kita bagi satu sama yang lain. Saudara, banyak orang Kristen yang mengetahui Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia berikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Tapi Yohanes
3:16 saudara hafal, tapi 1 Yohanes 3:16 kurang dipahami. Apa itu? Ia telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Saudara, inilah jenis kasih pengorbanan yang Tuhan harapkan kamu tunjukkan kepada orang yang lain. Suatu kemauan untuk mengasihi mereka dalam cara yang sama dengan cara Yesus mengasihi kamu. Sebuah keluarga gereja menolongmu mengembangkan otot rohani. Kamu tidak akan pernah bertumbuh dewasa hanya dengan menghadiri kebaktian penyembahan dan menjadi penonton yang pasif. Hanya partisipasi dalam kehidupan penuh pada sebuah gereja lokal akan membantu otot rohani Anda untuk bertumbuh. Kita diperintahkan untuk saling mengasihi, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menegur, saling menyapa, saling melayani, saling mengajar, menerima satu dengan yang lain, saling menghormati, menanggung beban satu dengan yang lain, saling mengampuni, saling mementingkan satu dengan yang lain, setia satu sama lain, dan banyak lagi tugas-tugas serupa. Inilah keanggotaan Alkitabiah. Inilah tanggung jawab keluargamu yang Tuhan harapkan kamu penuhi melalui persekutuan lokal. Saudara-saudaraku, kita membutuhkan lebih dari Alkitab agar bertumbuh. Kita membutuhkan orang-orang percaya yang lain supaya apa yang kau pelajari Alkitab engkau dapat praktekkan dalam kehidupan yang nyata. Itu tambahan dari saya. Kita bertumbuh lebih cepat dan lebih kuat dengan saling belajar terhadap satu dengan yang lain dan bertanggung jawab terhadap satu dengan yang lain. Ketika yang lain berbagi apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka, aku belajar dan bertumbuh juga. Tubuh Kristus membutuhkan kamu. Tuhan mempunyai sebuah peran unik bagimu untuk kamu jalankan dalam keluarganya. Inilah yang disebut pelayananmu, dan Tuhan telah memberimu karunia bagi tugas ini. Persekutuan lokalmu adalah tempat yang Tuhan rancang bagimu untuk menemukan, mengembangkan, dan menggunakan karunia-karuniamu. Kamu mungkin mempunyai pelayanan yang lebih luas, tapi itu adalah tambahan dari pelayananmu di sebuah gereja lokal. Kamu akan berbagi dalam misi Kristus di dunia. Ketika Yesus berjalan di bumi, Tuhan bekerja melalui tubuh fisik Kristus. Sekarang ia menggunakan tubuh rohaninya. Gereja adalah Allah Tuhan di bumi. Sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, kita adalah tangannya, kita adalah kakinya, kita adalah matanya, kita adalah hatinya. Ia bekerja melalui kita di dunia ini. Saudara-saudara, dan yang di bold berikutnya adalah sebuah keluarga gereja akan menahanmu agar tidak tergelincir. Jadi beberapa hal yang di bold di sini ya. Saudara, tadi persekutuan lokalmu, mengapa kamu membutuhkan sebuah gereja lokal, keluarga gereja, mengapa, dan semuanya ada dalam gereja. Saudara-saudara, sebuah keluarga gereja akan menahanmu agar tidak tergelincir. Tidak satupun dari kita kebal godaan. Tangkap baik-baik, tidak satupun di antara kita kebal terhadap godaan. Pada situasi yang tepat, kamu akan bisa berbuat dosa. Saudara-saudara, Tuhan mengetahui hal ini, jadi ia telah menugasi kita sebagai pribadi tanggung jawab untuk menjaga satu dengan yang lain, agar kita tetap di jalur yang benar. Alkitab berkata, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Kita masing-masing dipanggil dan diperintahkan untuk terlibat dalam hidup orang lain. Kita terlibat dalam kehidupan orang lain. Kita tidak dipanggil seorang diri. Saudara-saudara, jika kamu tahu ada orang yang sedang goyah secara rohani sekarang, itu adalah tanggung jawabmu untuk mengejar mereka dan membawa mereka kembali dalam persekutuan dengan Tuhan. Yakobus berkata, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, itu adalah hal yang luar biasa. Saudara-saudara, sebuah keuntungan dari gereja lokal adalah ia juga menyediakan perlindungan dari pemimpin-pemimpin rohani. Tuhan memberikan para gembala tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, mempertahankan, dan merawat keadaan rohani kawanannya. Setan sangat menyukai orang-orang percaya yang terpisah dan terjabut dari hidup tubuh Kristus, terisolir dari keluarga Tuhan dan tidak dipertanggungjawabkan oleh pemimpin rohani, karena ia tahu mereka tidak dilindungi
tidak berdaya melawan taktiknya. Saudara, semua ada di gereja. Tuhan menciptakan gereja untuk memenuhi 5 kebutuhan terdalammu. Sebuah maksud tujuan untuk hidup, karena orang hidup untuk hidup bersama. Dan ada prinsip-prinsip hidup, profesi untuk dijalani, dan atau apa yang menjadi bagian kita dalam persekutuan, dan tenaga untuk kita dapat bertahan hidup. Maksud tujuan Tuhan bagi gerejanya identik dengan 5 maksud tujuannya bagimu. Apa itu? Penyembahan menolong engkau fokus kepada Tuhan. Persekutuan menolong engkau menghadapi permasalahan hidup. Pemuridan menolong engkau mempertahankan imanmu. Pelayanan menolong engkau untuk menemukan talentamu. Penginjilan menolongmu untuk memenuhi misimu. Saudara-saudara, tidak ada tempat lain di bumi ini seperti gereja. Sekali lagi, inilah tugas kita, inilah maksud tujuan Tuhan bagi gerejanya. Pilihanmu. Sekarang saudara tinggal memilih. Kamu dapat menghabiskan sepanjang hidupmu mencari gereja yang sempurna, tapi kamu tidak akan pernah menemukannya. Kamu dipanggil untuk mengasihi orang berdosa, sama seperti yang Tuhan lakukan. Kamu menjadi seorang Kristen dengan memberi dirimu kepada Kristus, tapi kamu menjadi seorang anggota gereja dengan memberi dirimu kepada sebuah kelompok orang percaya yang lebih spesifik. Keputusan pertama membawa keselamatan, karena engkau memberikan dirimu kepada Yesus Kristus yang adalah sumber keselamatan. Dan yang keputusan yang kedua, saudara membawa dirimu pada persekutuan. Saudara-saudara, inilah yang menjadi perenungan. Pokok renungan, aku dipanggil untuk menjadi bagian dalam persekutuan, bagian di dalam gereja, bagian dalam kumpulan keluarga Allah, gereja lokal saudara. Tidak hanya percaya kepada Tuhan. Ayat hafalan bagi kita Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saudara, pertanyaan untuk perenungan. Apakah tingkat keterlibatanmu di dalam gereja lokalmu? Tingkat keterlibatanmu di gereja lokalmu menunjukkan bahwa aku mengasihi dan berkomitmen kepada Tuhan dan berkomitmen pada keluarga Tuhan. Terpujilah Tuhan, saudara-saudara, kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk di hari yang ke-17 kami belajar firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami. Roh Kudus, Engkau yang akan menolong kami untuk kami memahami setiap kebenaran-kebenaran yang kami dengar. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami dalam nama Yesus. Amin.